tentang ya cara makan mereka, budaya mereka, sampai hal-hal mereka yang mereka lakukan itu di luar nurul, men. Biasanya untuk Ramadan itu apa namanya untuk jadi sekarang dibangun oleh masyarakat. Ya, jadi lebih enak untuk. Tapi yang jadi pertanyaan, Saya selalu di rumah tidak merasa keberatan. halo men, balik lagi di Orang Titipan. Seperti biasa, bantu like, komen, dan subscribe. Kita kali ini bakal ngebicarain perhorekan. Kenapa semakin kesini men, perhorekan semakin wadidaw. Ya semakin tahun, apakah kita semakin mirip dengan Pridavan? Nah gua nggak tahu ya men, kenapa akhir-akhir ini ya beranda sosmed gua itu semuanya yang muncul adalah perhorekan men. Nah mulai dari perhorekan yang ada di Wakanda sampai ada yang di Pridavan. Why? Nah jadi akhirnya gue meneliti men secara nyata dan gue lihat kenapa semua ini bisa terjadi. Dan banyak sekali yang akan menarik kita bahas di perhorekan ini men. Setelah gue amati men, yang mengejutkan ternyata banyak beberapa kesamaan antara kita. Yaitu terutama di perhorekan ini men. Sampai yang paling gue sedikit ya terkejut adalah dari bahasa bahkan budaya. Dan sedikit gue kasih bocoran kalau bedanya antara horek yang ada di Wakanda itu lurus seperti ini men. Nah kalau horek yang ada di Pridavan itu miring kayak gini. Mungkin ya terinspirasi dari kobra. Kan di sana itu banyak sekali men penari kobra sebagai hiburan. Nah jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau kita memiliki hal yang sangat mirip baik dari budaya atau apapun yang lainnya? Bisa bilang mirip Pridavan. Tapi di sini gue tekankan sebelumnya, disclaimer sebelumnya. Gue di sini tidak ada bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun. Ya terutama dalam video ini kita hanya bertujuan untuk mengedukasi men ya, supaya apa? Banyak hal positif yang bisa kita ambil. Oke, nah kita juga bakal ngebahas ada uang ya puluhan juta bahkan miliaran di balik perhorekan ini. Oke, langsung aja kita bahas di Storyworld. Jadi kenapa hal ini menjadi penting men ya? Karena apa? Gue ngerasa banyak sekali kita ngejokes nih tentang Pridavan, tentang ya cara makan mereka, budaya mereka, sampai hal-hal mereka yang mereka lakukan itu di luar nurul men. Nah apakah ini akan mengklarifikasi bahwa kita ini benar-benar sama dengan Pridavan? Nah kita akan membedah dari awal bagaimana sejarahnya dari perhorekan ini dulu men ya. Nah jadi dari sumber yang gue dapati men ya, ternyata di website Indo ada yang mengatakan kalau sejak tahun 2000-an masyarakat menggunakan alat pengeras suara men ya, secara sederhana untuk keperluan hiburan secara secukupnya. Jadi kenapa sumbernya gue ambil dari website Indo men ya. Nah karena nggak mungkin websitenya Harvard University men ya bakal ngebahas perhorekan ini. Atau ya bisa aja belum sebenarnya. Karena apa di sana tidak ada budaya perhorekan seperti di Pridavan dan Konoha. Nah jadi untuk sumbernya kita nikmatin aja kali ini men ya. Tapi ada pendapat yang berbeda men mengenai budaya perhorekan ini. Jadi ada seorang pengamat budaya dari Universitas Brawijaya di Malang yang bernama Reddy Eko Prasetyo men ya. Nah, jadi dia mengatakan kalau ini bermula dari budaya membangunkan orang sahur dengan menggunakan speaker berukuran besar men ya, secara berkeliling kampung. ya memang saat ini ya dulu itu yang saya tahu biasanya untuk Ramadan itu apa namanya untuk kegiatan-kegiatan membangunkan orang sahur gitu. Nah dari sinilah katanya mereka semua terinspirasi. Nah, tetapi kalau menurut buku bahasa Jawa Indonesia atau yang disebut KBJI men ya oleh Kemendikbud, kata horek ini artinya bergerak men atau bergetar. Bergetar. Wow. Nah tapi hal yang mengejutkan adalah apa? Horek ini adalah istilah dari bahasa Jawa kuno men. Dan ternyata itu sudah ada lama, bahkan artinya pun berarti gempa atau berguncang. Ini dibahas dalam sebuah jurnal yang namanya bisa kita bilang cukup panjang men ya.
namanya adalah Jogja Horek, proses penciptaan komposisi berdasarkan penerapan improvisasi terstruktural pada gaya musik free jazz. Lu bayangin berapa kosakata. Nah, jadi ini adalah karya dari Harley Yoga Pradana, men ya. Walaupun ternyata notabene yang kita tahu, men ya, kalau horek ini adalah budaya yang ada di Jawa Timur, yaitu dari daerah Malang Selatan. Nah, tapi kata salah satu pegiat dari sound horek ini, ya yang dikenal sebagai presidennya horek lah, yaitu bernama Mas Brewok. Nah, di dalam sebuah video di channel YouTube-nya 10 bulan yang lalu dari sekarang, nah dia mengatakan kalau horek ini sudah sampai ke daerah Jawa Tengah, men, yaitu Jogja. Nah, kalau kita korelasikan, kayaknya ada korelasinya sama jurnal yang tadi, men. Kalau masalah penggunaan, kayaknya kita nggak usah kita bahas secara panjang lebar ya, men. Kalian juga sudah pada tahu penggunaannya untuk apa ya, seperti untuk karnaval dan ya festival-festival lah yang ada di Pulau Jawa. Nanti kita bakal ngebahas hal yang jauh lebih seru mungkin ya, tentang uang. Ada uang jutaan, men, sampai miliaran, puluhan juta di balik fenomena perhorekan ini. Pro kontra sound horek ini, men ya, gak bisa kita pungkiri. Banyak banget komentar netizen itu sudah terlihat, men ya. Ada yang menganggap kalau ini adalah hiburan SDM yang dan ada juga yang menganggap kalau ini adalah sebuah budaya, men. Budaya yang perlu dilestarikan. Nah, tapi ada juga yang menganggap kalau ini merusak ya barang-barang ya atau hal-hal lainnya lah kayak rumah. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini apa, men? Pihak yang bersangkutan itu sudah mengklarifikasi kalau hal ini akan diganti secara full, men ya, diganti rugi. Dan hal ini juga dikonfirmasi oleh pemerintah setempat, men ya, di desa itu. Ya mungkin seperti kadesnya. Nah, ada sebuah video klarifikasi di sana. Gua di sini tidak berada di posisi yang membela atau berada yang di posisi menghina. Tapi gua klarifikasi, gua di sini ada di tengah-tengah, men ya. Memang kenyataannya itu yang terjadi. Jadi kadesnya itu mengklarifikasi. Nah, kalian lihat sendiri videonya. Jadi sekarang dibangun oleh masyarakat. Nah, jadi lebih enak untuk. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah semua yang rusak itu diganti? Ya kita tidak ada yang tahu. Biarkan itu mereka yang menjawabnya sendiri. Dan kenyataannya memang seperti itu, men. Mereka mengklarifikasinya. Jadi semua penilaian kembali ke kalian. Dan ada hal yang menarik lagi, men. Jadi ada sebuah pernyataan dari sebuah video. Salah satu dari seorang warga yang rumahnya itu hancur, men. Kena imbas dari ya fenomena perhorekan ini. Dia tidak keberatan, men. Dia fan-fan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ari Nursyah, warga RT 21, ingin menyampaikan klarifikasi bahwa dengan adanya video dan berita viral di medsos, saya selaku penghuni rumah tidak merasa keberatan dengan kerusakan rumah saya sebagaimana yang viral di medsos. Nah, ini sejalan seperti apa yang pelaku usaha atau mereka yang menyukai perhorekan ini, men ya, mengatakan kalau apa? Kalau memang ini yang diinginkan masyarakat. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Bahkan gua lihat di salah satu channel YouTube sound horek, men ya, yang agak besar. Nah, itu ditulis, men, judulnya yaitu Pelantikan Presiden Prabowo Gibran. Itu kayaknya diadakan di Jakarta, men. Gimana menurut kalian? Oke, kita akan melihat beberapa perbedaan dan persamaan horek Indo dan horek Pridapan. Ini kayaknya horek Indo, men ya. Sound yang dibawanya itu keberatan di area belakangnya. Nah, jadi kayaknya mereka ngasih orang nih depan-depan truknya ini, men ya, berdiri supaya bisa lebih seimbang. Dan kalau ini adalah horek di Pridapan. Gimana menurut kalian? Oke, kita lanjut. Ini horek yang ada di Indo. Dan
Ini adalah horek yang ada di Pridavan. Tenang, tapi itu semua diganti, men. Ini dugem ala-ala di lapangan terbuka, men. Nah, kalian lihat sendiri perbedaannya, kira-kira bagaimana. Dan next, ini adalah parade karnaval di jalan umum yang ada di Indonesia dan Pridavan. Kalian lihat. Kita lanjut lagi, ini adalah horek yang pakai lighting, men ya, ala-ala klub malam yang di Wakanda dan yang di Pridavan. Ini dancer-dancer yang memeriahkan horek, men. Wah, gimana menurut kalian? Apakah mereka bening-bening? Dan ini yang di Pridavan. Tapi, percaya atau tidak, ternyata ada hal lain yang gue sebutkan tadi sebelumnya ya, men ya. Kesamaan kita antara Pridavan, yaitu ya bisa kita lihat dari segi bahasa. Ini videonya. Bahasa, bumi, dunia, angka, masjid, saudara, suami, istri, nikah, rahasia. Dan video yang satu ini adalah video kesamaan kita dari segi budaya. Ada bangunan kuno juga yang secara struktur itu terlihat sama. Dan beberapa ya mungkin kebudayaan lainnya kalian bisa nilai sendiri. Jadi bagaimana menurut kalian, men? Apakah kita semakin mirip dengan Pridavan dari nama negaranya saja, men ya? Ini Indo, men ya? Ini India. Nah, gimana, men? 11-12. Dan dari segi bahasa juga banyak yang mirip. Bahkan sound horek tadi, men, budayanya kita semakin mirip. Oke, ada lagi tadi ya seperti bangunan kuno. Nah, apakah jangan-jangan kita ini kembar tapi beda, men? Nah, gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, akhirnya kita ngebahas masalah uangnya juga, men ya. Tetapi di sini nggak ada yang tahu persisnya berapa uang yang mereka dapatkan. Karena apa? Gua sendiri juga bukan pelaku pengusaha horek. Nah, tapi dari sumber website Indo yang kita dapatkan, nah di sini tertulis, men, kalau ternyata paling murah harga sewanya horek itu adalah sekitar 30 juta, 45 juta sampai dengan 70 juta. Itu sebanyak 16 subwoofer per satu malam. Lu bayangin, gede nggak, men? Itu duit yang mereka dapatkan. Nah, tapi jelasnya di sini pun itu modalnya tidak kecil. Karena apa, men? Dikatakan di website ini juga kalau modalnya itu adalah 200 juta sampai dengan 400 juta. Nah, supaya katanya apa? Bisa buat bergetar, men, tadi, men. Seperti ya arti-arti dari bahasa kuno tadi. Nah, ditambah lagi, ini yang agak mengejutkan kalau ditambah lighting, sumber ini mengatakan bisa sampai miliaran, men, yaitu sekitar 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Nah, itu belum juga, men, harga truk yang membawa sound horek ini untuk berkeliling di festival tadi. Lo bayangin, kayaknya ini usaha para sultan atau gimana? Nah, bisa kalian nilai sendiri saja. Jujur, men ya, gue sebenarnya malas ngebahas masalah aturan-aturan yang tertulis secara ya begini begitu. Nah, tapi apa boleh buat ya, karena ini untuk bertujuan edukasi, maka kita akan membahasnya. Nah, tapi secara singkat saja. Nah, jadi setahu gue tidak ada aturan yang secara langsung mengatur hal ini. Tapi kayaknya ada sebuah aturan yang bisa kita kategorikan ini berkaitan, men, dengan sound horek ini. Nah, jadi ada namanya undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, kalian bisa baca sendiri. Ini gua kasih. Dan ada juga itu peraturan Menteri Lingkungan Hidup atau yang disebut Permen. Nah, kalian juga bisa baca sendiri nih, men. Kalian screenshot aja. Dan mungkin juga ada peraturan lainnya seperti Perda, itu untuk daerah-daerah lokal tertentu juga, dan kepolisian setempat serta Satpol PP yang ada di sana, men ya.
Nah, jika kalian tahu, kalian bisa bantu tulis di kolom komentar aturan apa aja yang ada di daerah kalian buat menambah edukasi di wahana ya peredukasian kita. Tulis di kolom komentar. Dan ini satu hal yang gue harapkan. Kalau memang horeg dinilai, ya tadi mereka katakan mengklaim ada segi budaya dan mungkin manfaat yang lainnya, ya gue berharap para pelaku horeg bisa mempublikasi itu semua supaya tidak ada pihak-pihak yang menganggap ini adalah sebuah budaya seperti tidak ada biar tidak ada lagi hujatan dan kesalahpahaman. Dan buat yang mungkin tidak suka dengan perhorekan, gue di sini berada di tengah, gue tekankan, itu kembali kepada diri kalian masing-masing. Jadi kita tidak bisa menilai orang lain atau bagaimana, ya termasuk gue juga tidak bisa menilai mereka salah atau benar atau bagaimana. Semuanya kembali lagi ke diri kalian. Oke? Gue harap itu bakal jadi pelajaran buat kita di kemudian hari. Dan sampai di sini mungkin gue udah terlalu panjang men ya. Oke, gue ucapkan terima kasih juga yang udah support channel ini. Ya kalau bukan karena kalian channel gue tidak akan berkembang. Terima kasih banyak. Dan kalian juga bisa kasih gue ide untuk pembahasan-bahasan next lainnya juga. Dan bantu like, komen, subscribe seperti biasa. Biar apa? Biar channel ini tetap berkembang. Oke, gue mohon maaf kalau ada kesalahan. Bantu koreksi di kolom komentar. Bantu like, komen, subscribe sekali lagi. Oke, gue Orang Titipan. Bye, terima kasih atas waktunya.